perhatikan, dia sudah memakai logo itu atau belum? Sudah? Sudah memakai kop? Bukan hanya kurikulum, kalau kita bicara memang problematikanya sangat ruwet kan begitu. Bahkan beberapa kajian internasional itu menunjukkan program pendidikan Indonesia disebutnya BAUMM, Business as Usual with More Money. Artinya sebetulnya programnya itu-itu aja, ganti baju, duitnya ditambahin terus kan. Oke, baik, selamat pagi semua anak. Mata pelajaran kita pada pagi hari ini terkait tentang sejarah internet di Indonesia. Dulu sebelum Mendikbud yang sekarang ada sekolah rujukan. Sebelumnya ada rintisan sekolah bertaraf internasional. Sebelumnya ada sekolah inti. Jadi itu cuman ganti baju aja, tapi intinya adalah mengambil beberapa sekolah unggulan yang dijadikan sebagai prototipe kan gitu. Esensi pendidikan pada dasarnya bagaimana terjadi perubahan sikap, perubahan perilaku, perubahan kompetensi, itu harus disebut dengan pendidikan kan. Banjir nggak kira-kira hari ini? Kayaknya sih. Sekarang kita dengar ada asesmen nasional. Sebelumnya ada ujian nasional. Zaman saya Eptanas, zaman ibu saya ujian negara. Kan sebenarnya sama aja kan. Yang paling menarik ini ya, ada kajian paling baru itu menunjukkan ternyata soal matematika yang tahun 2000 itu bisa dikerjakan oleh anak kelas 4 SD, tahun 2014 itu hanya bisa dikerjakan oleh anak kelas 7. Jadi kan turun mutu pendidikan kita. Jadi jangan sampai hanya berhenti di jargon pembangunan SDM unggul, tapi nggak ada yang dilakukan. Malah justru kita lihat malah learning loss kan gitu. Unggul dari mana kalau malah learning loss kan gitu. Dan juga jangan sampai pandemi itu dijadikan kambing hitam. Ya kan? Pandemi nggak pandemi, anak Indonesia harus dicerdasan kan, karena itu amanat konstitusi. Kan nggak, di konstitusi nggak mengatakan mencerdaskan kehidupan bangsa hanya saat tidak pandemi, kan nggak. Tahun 2018 itu membuat kajian, Center for Education Economics itu lembaga di Inggris. Dia membuat sebuah kesimpulan yang menyakitkan hati. Dia menuliskan begini, anak Indonesia siap menghadapi abad 21 di abad 31. Artinya kita dianggap ketinggalan 10 abad. 10 abad artinya 1000 tahun. Itu gap kita. Dan kelihatan kan pada saat pandemi begitu sulitnya anak-anak kita belajar di era digital. Buat pembanding aja nih, negara tetangga kita yang gedenya cuma sekecamatan, cuman punya 300 sekolah, 5 universitas, itu punya perencanaan untuk digitalisasi pendidikan. Mereka menyebutnya ICT Master Plan in Education, itu dari tahun 1997. Kan kita bisa ngeliat, artinya kalau memang ternyata butuh 300 tahun buat bikin Indonesia semua terkoneksi, ya nggak apa-apa. Daripada sekarang nggak punya planning kan nggak pernah tahu. Apakah sampai nanti tahun 3000 ternyata Indonesia juga belum berbenah kan gitu. Itu ya nggak, jadi sekarang itu karena nggak punya cetak biru, nggak punya target. Dan itu yang kalau ditanya setiap tahun apakah target tercapai, selalu bilang tercapai terus. Karena nggak pernah, karena bicaranya nggak pernah Indonesia secara keseluruhan. Learning loss itu tidak merupakan satu kemungkinan yang terjadi, tetapi ini sudah terjadi, Mas. Sudah terjadi. Learning loss bagi kami itu sudah di depan mata. Kami berupaya ingin meminimalisir learning loss itu, gitu, ya. Tidak hanya itu, siswa SMP, siswa SD, ya, siswa SD juga sama. Ini nanti akan berefek ketika learning loss itu sudah terjadi dan
efeknya pada saat mereka nanti mengerjakan AKM, Asesmen Kompetensi Minimal. Ini adalah learning loss di dalam keterampilan. Keterampilan mengoperasionalkan komputer. Nah, dengan kondisi seperti itu, bahwa dengan adanya pembelajaran jarak jauh yang merupakan perubahan di dalam perilaku belajar dan pembelajarannya ada di rumah, mempengaruhi kompetensi yang hilang semakin banyak. Misalkan Perdi, Pak Perdi nama tersebut. Kalau saya tadi Mas, semua kan dimulai dulu dari cetak birunya gimana sih? Ini adalah angka berapa? Ya kan, gimana kita bisa mengatakan kalau ini berhasil atau gagal? Kalau nggak ada gambarnya tuh yang targetnya yang jelas kayak apa kan? Nah, seperti itu cara penulisannya yang sudah membekas. Nah, yang realnya, yang nyatanya ini. Kedua. Misalnya tadi kita menggunakan data PISA. Kalau anak-anak Indonesia memang lemah sekali dalam literasi. Anak-anak Indonesia disebut dengan functionally illiterate, buta huruf secara fungsi. Berarti kan harus mulai dari kita membenahi pendidikan SD untuk literasi. Anggaran AN ini 480 miliar loh di saat sedang pandemi seperti ini jadi kalau buat saya tidak mengatakan asesmen itu tidak penting. Jadi kalau sekarang masih di-assess lagi kan perbaikannya jadi mau kapan? Nah, sekalian diisi, jadi semuanya harus diisi. Jadi kan kita bisa melihat prioritasnya nggak jelas. Jadi kapan bicaranya pembangunan SDM unggul? Ini baru sampai pengukuran kan gitu loh. Kecuali memang kita nggak punya hasil ukuran tadi kan gitu. Kita kan punya, ada aksi, ada PISA, ada UN sendiri, ada banyak lagi, ada pemetaan mutu pendidikan PMP, ada banyak sebetulnya data. Kenapa nggak segera diobatin? Kan harusnya kita punya ukuran pemetaan itu kan untuk ngobatin. Sementara asesmen berbasis literasi numerasi ini menggunakan kognitif 3, 4, 5, bahkan 6, yaitu analisis, penerapan, kemudian mengevaluasi, dan mencipta atau inovasi. Nah, kalau tidak sampai berarti proses ini, berarti gurunya tidak berkualitas. Gurunya tidak berkualitas karena apa? Karena sarananya tidak mendukung, karena anggarannya juga tidak mendukung. Ketika nilainya rendah, maka banyak sekolah yang nilainya rendah, misalnya SD atau SMP atau SMA atau SMK, ini nanti akan menjadi data nasional. Kan seperti itu. Data nasional setelah dibaca, oh ternyata ini rendah. Nah, ketika rendah ini Kemendikbud mau ngapain? Apakah data hasil AKM yang rendah itu dijadikan komoditas atau dijadikan jalan keluar? Kan belum tentu. Belum tahu itu semuanya. Baik, anak-anak kami yang dekat ini karena situasinya hujan, bisa pindah di tempat yang tidak bocor, ya. Kasih anak-anak kami ini silakan berpindah tempat, ya, berpindah tempat, cari tempatnya. Ini bukan artinya mencari siapa yang salah ya, tapi kan justru ini adalah ayo kita benahi bersama. Ini refleksi kita bersama, koreksi buat kita bersama. Ayo kita sama-sama bangun negara ini, kita benahi. Jadi kan memang butuh sesuatu yang perencanaan yang panjang, dan itu adalah visi bangsa, bukan visi pemerintah.
visi bangsa kan gitu. Jadi memang kita butuh negarawan sekarang yang bicara untuk kepentingan bangsa ini 300-500 tahun ke depan.